Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu ayah belajar kabagian kemarin. Pilih ayah belajar kabagian ya, abdi ngabantun. Dan sekarang membahas halaman 19. Halaman 19 ya, tentang takrikh ayat. Takrikh ayat, takrikh itu adalah pendekatan historis atau sejarah. Akroha yu'arriku takrikh, pendekatan sejarah. Jadi ayat 24-25 surat Abasa di 24-25 surat 23-24 ya, 23-24 surat Abasa tinjau dari sudut historis. Kajian historis terhadap ayat ini yaitu ayat 23, kalla lamma yahdi ma amaroh, dan ayat 24, falyanduril insan ila ta'amih. Di situ dikatakan kalla, jangan begitu. Lamma yahdi ma amaroh, karena belum melaksanakan atau belum memenuhi apa yang Allah perintahkan. Situ kan kalimatnya teguran terhadap orang yang lalai atas perintah Allah, orang yang kurang disiplin di dalam menjalankan perintah Allah. Sedangkan falyanduril insan ila ta'ami, memberikan perhatian urusan makanan. Memang tidak bisa dilepaskan dari status surat ini sebagai ayat Makkiyah. Jadi memang secara historis surat Abasa ini adalah ayat Makkiyah. Apa ayat Makkiyah? Yaitu ayat diturunkan sebelum Rasul berhijrah. Jadi dimanapun yang diturunkan, kalau sebelum Rasul hijrah itu namanya ayat Makkiyah. Tapi kalau sudah Rasul hijrah maka ayat Madaniyah. Pada fase ini fokus utama wahyu adalah dekonstruksi teologi. Jadi perbaikan teologi, perbaikan keimanan, perbaikan ketuhanan, khususnya orang-orang jahiliyah. Dan rekonstruksi akidah, perbaikan tauhid. Maka tinjauan historis tidak terlepas dari kondisi orang-orang zaman jahiliyah yang banyak musyrikin, walaupun ada yang tidak musyrik gitu ya. Jadi hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, walaupun beda-bedanya atau cara-caranya berbeda-beda. Makanya kan sempat diskusi para cendekiawan. Diskusi mah bebas-bebas saja mereka. Bagaimana cenah nasibna? Abdullah bapak Rasul, Siti Aminah ibu Rasul, terus Abu Thalib. Karena kan Abu Thalib dan Abdul Muthalib, kalau Abu Thalib beda ya. Kalau Abu Thalib mah
sempat didakwahi oleh Rasul. Tapi kalau Abdul Muthalib kan tidak sempat didakwahi oleh Rasul. Siti Aminah kan ketika Rasul usia 6 tahun kan belum balik, Rasulnya belum berdakwah kan. Apalagi bapaknya Abdullah ketika Rasul dalam kandungan. Jadi belum mendapat dakwah. Nah di situ perdebatan di kalangan cendekiawan, kalangan para ahli. Perdebatannya itu di bidang apa? Apakah Abdul Muthalib, apakah Siti Aminah, apakah Abdullah itu masuk neraka atau surga, kan? Logika macam-macam, aturannya ya diskusi mah bebas-bebas saja. Tapi kan kita harus tahu antara lain Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah berfirman, kami tidak akan menyiksa, bukan penyiksa hamba-hamba sehingga diutus kepada mereka Rasul. Iya, jadi kan belum diutus Rasul. Tapi kan ada Rasul terdahulu seperti Nabi Isa atau Nabi Yakub, Israel dia, Nabi Daud, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Tapi kan para Rasul itu diutus sejaman. Pada zamannya, pada kaumnya, ya, pada kaumnya. Jadi kita tidak bisa memvonis Siti Aminah, Abdullah itu bisa masuk neraka karena pada saat itu dalam keadaan fatrah, kekosongan di zaman jahiliyah itu. Jadi Allah menilai dari sudut akidahnya. Zaman jahiliyah itu kan ada akidahnya tetap tauhid, warisan dari para nabi terdahulu. Kan Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, Islam dia, Nabi Ismail terus Nabi sampai Nabi Isa, ajarannya kan tauhid. Jadi sepanjang mereka tidak menyembah selain Allah, walaupun mungkin beda-beda, tidak akan disiksa. Kecuali kalau musyrik. Kalau musyrik itu kemusyrikannya seperti apa? Makanya bolehlah silahkan diskusi di kalangan para ahli. Tapi kita punya keyakinan. Jadi tidak mungkin Allah menyiksa sehingga Rasul diutus. Dan pada saat itu maklum Nabi Isa pertama kan diutusnya 571 tahun sebelum Rasul lahir. Jadi kedua Nabi Isa diutus bagi Bani Israel. Sedangkan Mekah bukan Bani Israel. Seperti Siti Aminah atau Abdullah itu bukan Bani Israel, itu kan keturunan Ismail. Bani Ismail sudah jauh. Kalau Bani Israel jelas masih berlaku syariat Nabi Musa untuk Bani Israel. Karena ya Bani Israel dia dan juga Nabi syariat Nabi Musa.
Nah, dalam kondisi seperti itulah ya masyarakat jahiliyah keadaan. Maka turun surat Abasah ini ke bangsa Arab yang saat itu masa jahiliyah. Fokusnya begitu. Kemudian ditinjau dari sudut asbabun nuzul, baik secara mikro maupun makro, tidak ada secara khusus ya ayat ini secara asbabun nuzul mah. Naon asbabun nuzul teh? Sebab turun. Kalau Quran disebut sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau hadis disebut asbabul wurud. Itu mah untuk membedakan saja, untuk membedakan Al-Quran dan hadis. Maka para ulama menyebutnya berbeda. Jadi kalau kepada Al-Quran tarikh teh atau sejarahnya sering disebut asbabun nuzul. Tapi kalau kepada hadis asbabul wurud. Kemudian juga kalau kepada Quran suka menyebut tafsir. Kalau kepada hadis syarah. Sebetulnya eusina mah sama-sama ngajelaskeun. Tafsir pasaro yufasiru, tafsiron itu kan artinya menjelaskan, menginterpretasi, membahas isi, membahas maksud. Tafsir juga, hadis juga syarah begitu. Cuman kan istilahnya supaya ada perbedaan, sehingga kalau kepada Quran disebut tafsir, kalau kepada hadis disebut syarah. Makanya saya juga membedakan. Dulunya kan ketika 2 tahun yang lalu saya istilahkan kepada hadis itu tanasub. Tanasub itu kan ada kaitan hubungan ya. Ada tanasub hadis dengan Quran, ada tanasub hadis dengan hadis. Tapi ayeuna mah supaya berbeda diubah istilahnya. Kalau berkaitan dengan Quran, tanasub hadis dengan Quran itu istilahnya. Tapi kalau hadis dengan hadis bukan tanasub istilahnya sekarang, tapi ta'alluq. Ta'alluq. Terjemahnya apa? Ya hubungan, korelasi, keterkaitan. Jadi tanasub itu munasabah. Kalau alaqo itu kaitan, jadi kaitan, munasabah, korelasi. Jadi kalau korelasi dengan ayat Al-Quran, istilahnya tanasub dengan Al-Quran. Tapi kalau hadis dengan hadis, istilahnya ta'alluq. Ta'alluq hadis dengan hadis. Itu untuk membedakan. Ya. Membedakan. Kedua, dipersoalkan perdebatan di kalangan ulama ya. Ulama-ulama ayeuna kan pasti itu perdebatan istilahnya. Kene kita punya gagasan gitu. Punya gagasan baru. Makanya kan bisa berubah kan. Makanya kan pertama membahas hadis teh tak 9 langkah. Kemudian 2 tahun kemudian jadi 11. Dan sekarang terakhir jadi tak 13. 13 kan berubah karena berkembang ilmu teh. Dan itu nanti di kalangan para ulama, utama nama para ulama anu berpikiran ya sering juga disebut salaf atau berpikiran kabaheulaan atau berpikiran bukan keayeunaan. Pan di mana cenah ieu teh dasar-dasarna? Pakai ayat 13 segala.
mengkaji hadis, ayat 11 mengkaji Al-Quran. Dasar-dasarnya hanya disari, dasar-dasar istilahnya diambil dulu. Nah ini juga saya gunakan tarikh ayat atau tinjauan historis. Kenapa tidak menggunakan sababun nuzul saja, sebab turun? Jawabannya tidak semua ayat Quran itu ada sababun nuzulnya. Tidak semua. Hadis juga tidak semua. Hadis itu ada sababul wurud. Tetapi kalau historis pasti ada. Kalau sejarah pasti ada. Tapi kalau sebab turun seperti ayat ini, sebab turun secara langsung tidak ditemukan. Tapi kalau ditinjau dari sudut historis itu ada. Hanya menggunakannya takrif ayat, tinjauan historis, tinjauan sejarah. Kalau tinjauan sejarah tentu saja kaitannya maknanya tekstual, maknanya ya. Berbeda dengan 10 ayat pertama surat Abasa yang memiliki asbabun nuzul spesifik, yaitu teguran kepada Nabi Muhammad terkait interaksinya dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Insyaallah emut kene kan kaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Upami teu emut baca dewe makalahna. Kan ada makalahna dari ayat pertama. Hanya dulu masa salting gitu ya, makalahnya dituntut, akhirnya dihijikeun. Jadi sababun nuzulnya ada itu secara spesifik, yaitu terkait dengan Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan sahabatnya, antara lain Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum siapa? Yaitu Khalid bin Zaid yang tunanetra. Dia orang semangat mencari ilmu, sehingga kepada Rasul sedang berpidato di hadapan para penggawa Quraisy, para pembesar, sedang semangat diskusi dengan para pembesar Quraisy. Dia menyeletuk, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin bertanya." Dikur semangat, ada nuturan netra, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya." Jadi Rasul tekan malungkeun semangat teh atuh, jadi kurang ngahiraukeun. Maka ayat ini turun menegur abasa wa tawalla. Itu secara historis. Nah, ayat 23-24 itu tidak diturunkan karena satu peristiwa. Tidak diturunkan karena satu peristiwa. Dan memang kaitan dengan asbabun nuzul di kalangan ulama juga kan berbeda pandangan. Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah itu mengatakan ada ulama yang berpendapat al-ibrah bihusis sabab laisat biumumil labdi, bahwa ibrah pengertian suatu ayat, suatu hadis itu ditentukan oleh khususnya sabab, bukan umumnya lafaz. Sehingga sebab nuzul teh menjadikan pedoman di dalam pengertian ayat. Contohnya ayat yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas
mereka bertanya tentang Homer dan judi. Jawablah bahwa dalam Homer dan judi itu ada manfaat, tapi ada mafsadat. Tapi mafsadatnya lebih besar daripada manfaat. Kan itu asbabun nuzulnya itu karena bertanya. Maka disebut manfaat. Maka pengertiannya karena ada asbabun nuzul itu menentukan, maka aya nama untuk berlaku manfaat mafsadat gitu. Karena itu asbabun nuzul ada. Tapi ada juga ulama kata Asy'ari yang berpendapat al-ibrah bi umumil lafzi laisat bi khusus sabab. Ibrah pengertian ayat dan hadis itu bukan ditentukan oleh sebab, tapi oleh umumnya ayat. Jadi kalau umumnya ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir itu ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa bahayanya lebih besar daripada manfaat, berlaku sepanjang masa tapi kayana oke. Bahwa Homer dan judi itu aya manfaatna, tetapi mafsadatnya, kerusakannya lebih besar daripada manfaat, dan itu berlaku sampai sekarang. Makanya kan di Indonesia sekarang sedang pemberantasan judi. Baheula judi teh katingali bisa dirampas itu nana alat-alatnya. Ini nama judi na judol, judi online. Ini nu dirampas nate ngan kur komputer, laptop, jeung HP. Jeung milari buktina teh rada hese gitu. Orang-orang luar negeri banyak yang di Indonesia. Manfaatnya memang ada, tetapi mafsadatnya lebih besar. Jadi itu ditinjau ayat ini ya, ditinjau dari sudut tarikh historis. Ayat 23-24 ini tidak diturunkan karena satu peristiwa insidental yang spesifik. Tapi tadi seperti saya katakan ada sejarahnya. Ya. Namun ayat ini memiliki konteks makro yang kuat. Jadi ada konteksnya, konteks makro. Ayat ini turun di tengah kuatnya penolakan, kesombongan atau takabur, dan sikap merasa tidak butuh Tuhan. Ar-ra'ahu stagna teh ayat sebelumnya, istighna dari para elit Mekah seperti Al-Walid bin Mughirah, para pembesar Mekah, elit di dia mah para pembesar sanes ekonomi sulit. Elit, para pembesar elit Mekah seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf atau Abu Jahal, sebagaimana dikemukakan oleh At-Tabari. Jadi saya tahu ada nama Al-Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, itu dikutip oleh At-Tabari. At-Tabari itu wafatnya tahun 320. At-Tabari. Tafsirnya tafsir At-Tabari, silahkan. Jami'ut Takwil ya, tafsir At-Tabari. Dan At-Tabari itu ahli tafsir, sering disebut bapaknya tafsir, karena dia yang pertama kali menafsirkan Quran satamatan Quran. Jadi kalau para ulama sebelumnya seperti Ibnu Abbas juga menafsirkan Quran, tetapi anu ngahanca
berbagai mata rantainya sampai kepada Rasul itu At-Tabari. Sampai ada sanadnya, sanad mata rantai itu At-Tabari. Namanya Ibnu Jarir. Abu Ja'far bin Jarir, Ibnu Jarir ya. Konteks ayat 23, katakanlah sekali-kali tidak, itu merupakan bantahan keras terhadap klaim orang-orang kafir Mekah yang merasa telah melakukan kebaikan atau merasa aman dari tuntutan Tuhan karena merasa geus puas gitu, menjalankan ibadah. Seperti kita kan sering merasa puas jalankan ibadah. Pokoknya mah udah sholat, udah zakat, udah saum, udah haji, saumnya juga rajin, sholatnya juga rajin, kan merasa puas, merasa hebat, ya, merasa hebat. Yang kadang-kadang kalau berkaitan dengan sesama manusia terabaikan, kurang mendapat perhatian karena sudah merasa puas ya. Nah, realitas historisnya masyarakat jahiliyah sering merasa bangga dengan kedermawanan tribal mereka, seperti memberi makan jamaah haji. Kan orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab itu kalau sudah merasa menyantuni jamaah haji itu sudah merasa puas. Kan jamaah haji mah sudah ada zaman jahiliyah oke. Dan ibadah haji makan secara ritualnya lengkap sejak zaman Nabi Ibrahim kan. Ibadah haji itu. Jadi sepanjang zaman ibadah haji menurut saya. Sama dengan kurban. Kurban itu kan sejak zaman Nabi Adam. Jadi kalau para ustadz, para mubalik di bulan Dzulhijjah musim kurban ngabahas Nabi Ibrahim, kan ada ngabahas Nabi Ibrahim ya, para ustadz itu wajar karena memang asal usulnya berkaitan dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, berkaitan. Tapi yang kita lakukan sekarang kurban itu ya sesuai dengan syariah Nabi Muhammad. Dan syariah Nabi Muhammad juga ada perubahan kan, seperti saya bahas pada beberapa waktu yang lalu. Asalnya ibadah kurban karena kebetulan musim paceklik di Madinah sehingga banyak yang lapar, maka kudu seep sebelum 3 hari sebelum hari tasyrik itu habis, maka daging harus habis dibagikan. Tapi tahun berikutnya kan terpaceklik deui di Madinahnya sudah banyak yang kurban, maka kata Rasul diperintah untuk diawetkan sehingga asal nama tilu mustahik kurban teh, yaitu yang berkorban, yang untuk bersedekah, fakir miskin, dan hadiah pada tetangga. Tapi kan pada musim berikutnya jadi 5. Ya tak? Seperti dicontohkan oleh Rasul, dimasak di tempat penyembelihan, makan bersama dengan yang hadir, kemudian orang yang berkorban, kemudian yang ketiga fakir miskin, yang keempat nuhayangeun, kaya miskin juga tetangga, itu kan 4, dan kelima diawetkeun. Jadi yang berlaku sekarang mah 5. Mustahik kurban teh 5. Mata entong ngambek eta kurban udah awetkeun teh. Nah
cenah teh kurban teh masih kena numpuk di masjid. Itu dia mah kali dia awetkeun mah di masjid dah. Tanya lamun teh mah ibu kurban ke masjid. Nah, di masjid teh masih numpuk lagi kurban teh. Terus dimasukkan ke freezer. Tong apa? Memang diawetkeun kurban mah. Ditanya meureun kan teh kunaon dia diawet disimpen kieu? Keur konsumsi cenah. Konsumsi makanan pengajian ya boleh. Boleh saja. Badakhiru kan. Badakhiru ada perubahan hukum. Perubahan hukum. Ibu-ibu juga diawetkeun teh cenah naon? Sok tong aya daging kurban tong disaepkeun sakaligus. Simpen. Jadi artinya makan daging teh anger we kitu tong ngajabreuk euy diawetkeun we. Itu jadi ada kaitan, makanya kan di sini falyandur ila ta'ami. Jadi realitas historisnya masyarakat jahiliyah sering merasa bangga dengan kedermawanan, namun secara esensial mereka belum menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Maka di sini lamma yakdi istilahnya. Lamma yakdi, belum nyumponan, belum memenuhi lamma yakdi, yaitu utamanya bertauhid secara murni. Al-Qurtubi ini abad ke-7 Hijriah ya, menandaskan bahwa orang yang tidak menjalankan aturan itu adalah orang kafir jahiliyah. Utamanya ketika ayat ini Utbah bin Abi Lahab. Ketika ayat ini turun, terfokus pada Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab. Kemudian itu A ya. Kemudian yang B, realitas ekologis Makkah. Ekologis lingkungan ya. Lingkungan Makkah yang sensitivitas terhadap makanan. Orang-orang Mekah, di lingkungan Mekah sangat sensitif urusan makanan. Dan daging itu merupakan makanan pokok dan makanan besar, daging itu. Jadi kurban itu kalau ditinjau dari sudut historis, pertama termasuk makanan pokok yang bersifat hewani, yang kedua disebut makanan mewah, daging itu. Dan di Arab itu makanan daging yang paling mahal apa? Daging yang paling mahal di Arab itu iga. Iga di Mekah mah, di Arab mah pada waktu itu. Jadi sampai oleh Rasul itu disebut lamun hararese berjamaah Isya, coba lamun disadiakeun tulang iga cenah. Jadi daging iga pasti rame. Jadi iga dibakar itu kan paling mahal. Konro ya, di Makassar konro. Di urang naon? Iga, tapi iga masih tetap maskur di Indonesia juga. Dan daging itu termasuk makanan pokok tapi makanan mewah. Makanya zakat itu dengan makanan pokok nabati dan kurban dengan makanan pokok hewani. Itu memberikan gambaran bahwa makanan pokok bagi umat Islam harus lengkap, baik nabati maupun hewani. Anu henteu resep hewan teu lengkap.
Kan aya anu teresep hewan, teresep daging, itu tuh lengkap nutrisinya. Sebab nu lengkap mah nabati dan hewani. Jadi realitas ekologis orang jahiliyah, urusan makanan itu hal yang pokok. Dan sampai sekarang juga kita sebetulnya ayat ini berkaitan juga ke kita. Urusan makanan itu kan makanan pokok. Sok acara naon ibu-ibu. Setiap ada acara ditanyakan konsumsi. Pasti ibu-ibu mah pasti urusan konsumsi. Rapat RW konsumsi apa? Rapat RT, rapat PKK, rapat majelis taklim, pasti konsumsi. Walaupun sebetulnya di rumah nama warga keneh gitu, can lapar, tapi urusan konsumsi itu nomor 1. Makanya Quran bicara urusan konsumsi, dan ibadah juga urusan konsumsi. Itu keseimbangan ya, keseimbangan syariat Islam tuh di sana. Keseimbangan syariat Islam berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi berbicara tentang kehidupan manusia, Islam itu seimbang. Kalau di barat kan ada istilah life and balance. Jadi kerja, hidup harus seimbang. Kalau di dalam syariat Islam sudah jelas, bukan hanya seimbang, yaitu fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu keseimbangannya. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kan aya cenah, yeuh hirup di dunia mah lain tempat bersenang-senang, tapi tempat berjuang. Urusan kesenangan mah di akhirat. Apa benar begitu? Patut dipertanyakan. Memangnya di dunia teh kudu ripuh? Kan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah baik, sejahtera. Fil akhirati hasanah, urusan akhirat juga hasanah, baik, sejahtera, dan bebas dari jilatan api neraka. Jadi lain kudu ripuh di dunia teh. Capek hasanah, kesejahteraan. Tapi kan adunya jibah. Paman akalaha bahwa kilab. Dunia itu kan bangkai. Yang makan bangkai adalah anjing. Nah, itu makan paribasa itu. Jadi di dunia hasanah sejahtera, di akhirat hasanah. Jadi itu kudu ripuh-ripuh deui. Da teu aya tuh ngaripuhkeun. Tahajud ngaripuhkeun pan sare heula. Tong ripuh-ripuh teuing tahajud teh. Sare we heula sing wareg. Atau lamun tunuh keur salat ya sare deui we. Begitu. Qumil laila illa qalila. Saeutik we. Entong banyak teuing tahajud ya saeutik we. Jangan mengalahkan tidur gitu. Saum sesuai kemampuan we saum ge. Kan Abdullah bin Amr bin As asalna saumna teh tiap hari. Tegur ku Rasul ulah tiap hari. Geus sabulan 3 kali, 3 hari. Ah, masih mampu. Sok tambahan deui. Jadi entong sabulan 3 kali 3 hari itu Senin Kamis. Oh, mampu, dah masih ngora. Tapi kan ketika beliau sudah lanjut usia, ya laitani ya hanya akal baheula teh mun urutan ruh soh ti Rasul mah cenah beureun moal ripuh teuing geus kolot ieu teh. Itu Abdullah bin Amr bin As kan begitu, ketika
ketika beliau lansia menyesal dia. Kunaon atuh saya teh teu ngambil rusak ti Rasul we nuringan saum teh. Jadi karena ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Jadi ya itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sesuai dengan aturan. Nah, maka mengapa pada ayat 24 Allah tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dari teguran keras menuju perintah melihat makanan? Ini kan teguran keras. Kala lama yakti ma amaroh, bukan teguran keras terhadap orang kafir yang merasa sudah puas. Lama yakti ma amaroh. Tapi geus teguran keras, justru Allah mengalihkan perhatian anu pikasieun, anu pikakawatireun, anu pikaringiseun, pikaingiseun itu beralih kepada makanan, yaitu fal yanduril insan ila ta'ami. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis dan ekologis masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah di Jazirah Arab. Jadi makanya diingatkan urusan makanan setelah urusan begitu yang sifatnya umum, sifatnya luas, dialihkan karena urusan yang sangat pribadi, yang sangat individual dari urusan keras. Dan memang di dalam berbagai ayat, begitu. Suka dari urusan berat langsung karena kecil, karena awak, urusan awak ke masyarakat, kepada keluarga, itu menyatu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia kan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Itu juga sama. Kemudian isu eksistensi, maka adalah lembah gersang Mekah teh. Biwadin ghairi zar'in, lembah yang tidak ada tumbuhan. Henteu subur di Mekah mah. Beda jeung Bandung nyecepkeun rokrak. Jadi ya asal rokrakna singkong. Mabetkeun batu jadi asal batu naon. Jadi ada istilahnya jadi batu dan kolam jadi makanan. Jadi di Indonesia mah segala subur melak teh. Pokoknya mah lamun teu dikoredan taman sabulan we. Karomyong jukut-jukutnya, rumputnya. Karena tanah subur. Kalau di Mekah nggak ada tanaman-tanaman seperti itu. Tertumbuh di Mekah mah. Aya tumbuh-tumbuhan tapi kan eta mah dina pot. Tapi ari anu di deket Masjidil Haram nama susah tumbuhna. Jadi secara ekologisnya seperti itu. Lembah yang gersang yang tidak dapat ditamani, makanya disebut biwadin ghairi zar'in. Lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan. Terjadi tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana ditandaskan dalam surat Ibrahim ayat 37. Makanya beliau kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keluarga, askantu min durriyati, duriyah keluarga, biwadin di satu lembah, ghairi dzar'in tanpa tumbuh-tumbuhan. Jadi eueuh tumbuh-tumbuhan, eueuh fasilitas. Aku tinggalkan Hajar dengan Ismail. Sebagaimana ditandaskan dalam surat Ibrahim 37. Nah, ketersediaan makanan adalah hidup dan mati. Di tempat yang gersang itu, ketersediaan makanan teh urusan hidup jeung mati. Urusan paeh jeung hirup. Makanya at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Diingatkan urusan urusan Ka'bah itu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Memberi makan, amanahum min ju' supaya teu lapar, wa amanahum min khauf, dan bebas dari ketakutan. Bebas pangan, bebas ketakutan. Kata Prabowo mah urusan dahar. Jadi program TMBG urusan dahar. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, ya memang maklum lah. Hari nu baru mah mangkaning kan bangsa Indonesia mah kita kitu hirupna Bu. Bangsa Indonesia mah lamun aya kesempatan mau we kitu korupsi. Mun aya kesempatan. Iya. Jadi begitu kesempatan ini, urusan MBG banyak yang dikorupsi. Banyak yang jadi masalah. Ya harus benar-benar kehati-hatian. Karena kadang-kadang kan kita belum siap gitu ya. Kadang-kadang kita juga belum siap untuk hidup modern. Kadang-kadang kita belum siap untuk hidup modern. Sanes urusan makan unggul, Bu. Urusan kehidupan biasa-biasa aja. Sabab baheula mah can aya impor ti Iran urusan plastik. Karena teh kebanyakan impornya ti Iran teh plastik teh. Itu kan bungkus sangu, bungkus sayur di warung kan ku daun jati. Akhirnya diganti plastik modern. Tapi banyak masyarakat yang tidak siap untuk hidup modern. Kumaha carana rarasaan teh daun we. Eta daun teh leung we kitu kan. Ka sungai pan. Ai daun mah ka ditu runtah daun bungkusna alungkeun ka sungai. Nya ai daun mah dialungkeun ka sungai teu naon dah. Hancur. Ayeuna plastik alungkeun ka sungai. Ya menot atuh. Jadi itu masyarakat Indonesia hidupna di gaya modern tapi can siap modern. Urusan buang sampah masih dialungkeun ka sungai dan nepi ka ayeuna ge eta sungai di belakang abdi masih banyak plastik gitu teh. Nu ngabuang plastik teh ka sungai. Jadi sanes urusan baheula, urusan ayeuna zaman modern masih banyak gitu kantong-kantong keresek di belakang rumah teh dialung-alungkeun. Jadi itu masyarakat Indonesia masih banyak hidupnya di zaman modern tapi can siap jadi orang modern. Jadi zaman baheula kene. Pokoknya sekarang gerakan pemisahan sampah. Mana yang organik, mana yang anorganik. Kuduna mah da hideung atuh masyarakat teh ti baheula oge. Di pinah-pinah ti baheula. Abdi mah geus biasa ti baheula oge. Nah, ini urusan bahkan sebelum nama kerajin keneh gitu ya. Jadi bekas makanan dikumpulkeun karena ember, ya plastik.
Ya sampah kertas. Jadi terbagi 3. Ya opat nasi bungkus apa? Nasi bekas digantung kemana nasi bekas mah. Jadi tapi bangsa bekas sayuran segala macam kopi, teh bekas itu di simpen secara usus ke ember eta teh 2 bulan 3 bulan jadi pupuk. Dan sekarang juga ibu kalau di atas masih banyak itu pupuknya. Itu dari zaman baheula. Sebetulnya karena kebiasaan dari dulu ya dipisah-pisah. Tapi kan masih banyak yang belum dipisah-pisah itu. Jadi tetap saja banjir itu terjadi karena seperti tadi saya katakan zaman modern tapi hidupnya belum siap modern. Jadi siap modern teh segala macam di dalam segala kehidupan siap modern itu. Jadi perhitungan kan sekarang mah zaman efisiensi ya. Jadi kita juga harus berlatih efisiensi. Mana sebetulnya yang paling irit? Yang paling irit urusan dapur teh paling irit. Nah irit GoFood atau irit masak, hitung aja. Untuk kesehatannya juga bagaimana? Karena salah satu sifat manusia modern itu memperhitungkan efisiensi. Makanya di sini katakan urusan makanan disorot oleh Al-Quran. Dan ketersediaan makanan adalah hidup dan mati bagi masyarakat jahiliyah. Bahkan penentu status sosial dan poros ekonomi utama melalui rute perdagangan musim dingin dan musim panas. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita wassoib dalam Quran. Ya. Diilaf karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu selalu rihlatas syita. Jadi wassoib musim dingin dan musim panas itu bepergian. Orang-orang Quraisy itu salah satu sifat yang dipuji oleh Al-Quran karena untuk cicingan, untuk ngumpet gitu. Jadi loba gadag, loba gidig itu orang-orang Quraisy. Makanya dipuji oleh Al-Quran. Loba gadag, loba gidig, ya. Quraisy. Makanya disebutkan padahal gurun pasir tempat yang gersang. Jadi kalau kita berbicara tawakal dan sabar, itu saya soroti kemarin waktu khutbah Jumat di sini. Berbicara tawakal dan sabar teh bukan cicingan, tapi itu bergerak. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan sifat tawakal. Lau tawakkala hatta tawakkuli, andaikan seorang itu bertawakal sebenar-benarnya tawakal, maka perhatikan burung, yaitu burung di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan dia pergi pulangnya dalam keadaan perut kenyang. Nah jadi tawakal teh pergi, ulah cicing di sarang, pergi walaupun teu nyaho pi rezeki teh di mana, tapi pergi mencari. Jadi yang dimaksud dengan pergi teh mencari, ya. Kudu loba gadag, ulah cicingeun nu tawakal teh, bagadag tawakuli. Jadi memahami betapa sulitnya memproduksi makanan di tengah gurun. Ini secara historisnya kan gitu. Di tengah gurun yang gersang, urusan makanan itu sangat berat. Makanya dengan
memerintahkan mereka melihat makanan, Allah memukul kesombongan mereka menggunakan realitas yang paling mereka butuhkan setiap hari. Al-Baghawi berkomentar, seharusnya masyarakat jahiliyah itu ingat atas purwadaksinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan yang menjadi pokok utama dalam kehidupan, yaitu nabati dan hewani. Nabati itu tumbuh-tumbuhan dan hewani itu hewan. Mereka sombong menolak tauhid, padahal untuk sesuap makanan pun mereka bergantung pada sistem alam. Suap makanan, satu suap mun urang manasi, satu biji korma itu tergantung alam. Jadi kita mengambil nasi satu sendok, itu berapa orang yang berjasa? Sok sasenok we, tong agenting sasenok, berapa orang yang berjasa? Mulai dari penyajian di Magicom, satu acan Magicom, ngucuci Magicomnya saha, nu bikin Magicomnya saha, nu naheur cai nanti mana, apa cai timang layang atau di mana, terus anu ngagodogkeunana anu nutu beas ngaheler ngagiling, anu nanamna padi nanti mana, itu sesuap nasi saja tuh berapa orang yang berjasa, berapa orang yang terlibat sesuap nasi saja, itu dari yang sifatnya nabati, belum hewani itu siapa yang mencit, komo ayeuna mah pikiranna teu kapikir eta urusan baheula mah, mun hayang daging hayam teh kudu ngurus heula, mencit heula, genep bulan kakarak bisa dipencit, ayeuna mah 15 poe geus bisa dipencit, jadi 15 hari ayam kan sudah bisa dimakan itu, ala ayam broiler. Jadi bagaimana itu menciptakan? Mereka sombong menolak tauhid, padahal untuk sesuap makanan pun mereka bergantung pada sistem alam. Sistem alam karena keterlibatan itu apa? Alam, bumi, langit, hujan yang berada di luar kendali mereka, di luar kendali kita semuanya itu. Itu historis ya, jadi banyak sekali walaupun seperti tadi saya katakan asbabun nuzul secara khusus mah tidak ada, tetapi kaitan dengan lingkungan urusan makanan itu sangat penting. Makanya di sini dikatakan fal yanduril insan ila to'amih. Jadi to'amih itu mencakup segala makanan, baik yang bersifat nabati yang dicontohkan di dalam zakat fitri maupun hewani yang dipraktekkan di dalam ibadah kurban. Dan ternyata ibadah kurban dan zakat fitri itu diwajibkan. Bedanya kalau zakat fitri dihitung secara individu, zakat fitri mah secara individu wajibna ngitungna teh tergantung jelema. Jadi dalam satu keluarga kalau 10 kulak. 10 kulak. Tapi kalau kurban mah bukan setiap jelema, tapi setiap keluarga. Jadi diperintahkannya kurban mah satu keluarga, satu ekor. Bukan satu individu, bukan. Dan salah satu pengertian keluarga di kita mah ada istilah kakak, ya. Kepala keluarga itu juga salah satu makna kepala keluarga. Jadi lamun geus nikah
kan kakaknya pindah, jadi kewajiban kurbannya mandiri, jadi tekasuh kanu kurban dia, jadi itu bedanya kurban. Tapi kalau zakat fitri mah setiap individu. Nah, dan memang hari zakat fitri makan 8 asnaf, hari kurban mah 5 bagian. Saya kira untuk bulan depan kita membahas tanasub ayat ini dengan ayat yang lain. Kita akhiri karena sudah jam 3 dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.